siapa yang menyerahkan sidik jari saya. Sus, gimana? Ya, sudah diperiksa tensinya untuk pasien? Sudah dok, semua normal. Tapi menurut keterangan keluarga pasien, awalnya pasien mengeluh dadanya sakit dan lalu jatuh pingsan. Sepertinya pasien terkena serangan jantung. Oh, ya sudah. Kalau gitu tolong persiapkan saja obat dan juga suntikannya sekarang untuk pasien ya. Baik dok. Saya mau disuntik, dokter. Iya Pak, betul. Kenapa saya disuntik? Pak, dada Bapak kan sakit. Ini adalah gejala jantung. Dan kami akan lakukan observasi lebih lanjut buat Bapak. Perlu, ya? tapi nggak perlu disuntik. Dan saya nggak punya penyakit jantung. Saya tadi cuma kelelahan. Ntar juga sembuh sendiri dada saya. Saya mau pulang ya dokter ya? Iya Pak. Nanti saya urus semuanya di sana. Saya minta maaf Pak. Bapak harus istirahat di sini ya. Bapak tolong mengerti. Pak. Ayo, Pak. Bapak jangan banyak bergerak dulu. Bapak harus istirahat ya. Ya tapi kan saya nggak mungkin disuntik. Saya nggak ada penyakit apa-apa. Iya Pak. Ya. Saya nggak akan apa-apain Bapak. Ya, Bapak istirahat aja dengan tenang ya. Kenapa saya harus tenang? Ya, ini kan Bapak gejala jantung. Jadi, Bapak memang harus banyak istirahat. Ayo. Ya. Ayo Pak, silakan saya Ayo, bantu Pak, Pak. istirahat dulu. Ayo. Ya. Ayo Pak ya. Tapi saya nggak disuntik kan? Enggak Pak, Bapak nggak saya apa-apain. Tolong dokter, jangan disuntik saya. Baik Pak. Ya sudah. Ya. Ayo Sus. Ya, terima kasih dokter. Kenapa jadi rumit begini persoalannya? Ya Allah, mudah-mudahan keadaan Om Jaro baik-baik aja. Dan juga aku masih bisa sempat datang ke babak final lomba MTQ. Aduh, ini gimana sih? Kenapa? Bagaimana ceritanya? Kok bisa begini? Ini Tante, tadi kan Om Jaro anterin kita ke lomba MTQ. Tahu-tahu katanya dadanya Om Jaro sakit. Akhirnya pingsan deh. Lah, tadi kan dia baik-baik aja, gak ada apa-apa. Keluarga dari Bapak Jarwo? Ya Allah, iya Sus. Saya istrinya Sus. Bagaimana suami saya Sus? Sudah sadar apa belum? Silahkan Ibu masuk saja ke dalam dulu. Tapi anak-anak sebaiknya di sini saja dulu ya. Iya. Ilham jagain Indah ya. Iya Tante. Ya. Mi, tapi Indah mau lihat pipi. Sayang, iya ntar Indah ngeliat pipi deh ntar. Sekarang giliran Mimi dulu ya. Indah jangan sedih ya, doain pipi ya. Iya. Ilham jaga. Ya ampun Kak Ilham, harusnya Kak Ilham ikut babak final lomba MTQ. Kalau telat gimana? Udah Indah, sekarang kita pikirin tentang keadaan Om Jaro dulu ya. Tapi kalau nanti kakak telat, terus nggak ikut lombanya, gimana Kak? Kakak nggak menang dong. Indah, kalau memang ini rezekinya Kak Ilham pasti bisa kok datang ke lomba MTQ itu. Tapi kalau bukan, ya memang ini semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Kak Ilham dan juga orang-orang di sekitar Kak Ilham seperti Indah, Om Jarwo, dan juga Tante Zainab. Amin. Kak, kalau emang kakak nggak menang di final lomba MTQ, Indah doain ya Kak, semoga kakak bisa dapat lomba yang lain terus menang deh. Amin. Kasih Indah. Maaf, saya sudah suruh Pak Yuda datang ke sini karena masa tenggang pengajuan berkas pengalihan nama ini sudah semakin dekat, Pak. Iya, paham. Tapi ya soalnya kan istri saya juga udah setuju dengan pengalihan ini semua. Apa masih perlu sidik jarinya Mas Raffi? Iya, Pak, karena Pak Raffi adalah saudara kandung Ibu Rianti. Aduh, makin sulit aja. Maaf, gimana maksudnya, Pak? Enggak apa-apa. Saya kan udah pernah sampein. Soalnya istri saya tuh masalahnya udah pernah minta sidik jarinya Mas Raffi langsung. Dan apa yang dikasih Mas Raffi?
ternyata sidik jari palsu. Kalau saya sih cuma beranggapan mungkin Mas Raffi nggak percaya sama saya. Maaf, kenapa bisa begitu ya Pak? Saya juga nggak tahu. Iya, saya nggak pernah mempermasalahkan masalah seperti itu. Biar bagaimanapun juga Mas Raffi itu kakak ipar saya. Cuma masalahnya sejak awal, saya tuh udah nggak setuju lah ketika istri saya meminta semua perusahaan itu dialihkan ke atas nama saya. Mau nama saya, mau nama istri saya, apa ada bedanya? Nggak ada kan, perusahaan tetap berjalan. Cuma ternyata istri saya nggak tega. Dia merasa khawatir saya malu di depan hadapan klien dan para investor di perusahaan kami. Dan ya orang-orang itu cuma menganggap bahwa mereka akan bekerja sama perusahaan yang nggak kredibel. Saya pemimpin perusahaan, tapi untuk urusan legalitas, surat menyurat, nggak ada nama saya di situ kecuali nama istri saya. Oleh sebab itulah dia bersikeras untuk mengalihkan seluruh aset perusahaan dan hartanya ke atas nama saya. Kalau Bapak mau, saya bisa mewakili ini untuk minta ke Pak Raffi, Pak. Jangan, Bu. Kita kan sudah sepakat masalah ide ini. Nggak perlu dilanjutkan. Nanti pokoknya saya akan usahakan mendapatkan sidik jarinya Mas Raffi. Ya. Tapi yang mungkin perlu Ibu pahami, biar semuanya lebih jelas. Hal ini, pemindahan nama ini, semua keinginan istri saya. Bukan keinginan saya. Itu harus paham dulu kita dari awal. Ya Pak, saya paham Pak. Nah, kalau gitu cocok kita. Saya permisi deh Bu ya. Oke Pak. Ya, makasih ya. Saya mesti balik lagi ke kantor. Ya, mari. Yuda! Ya Mas. Mau ngapain kamu kesini? Mau pengaruhin Ibu Rosa? Yuda, jangan harap niat kamu untuk menguasai harta Rianti bisa terlaksana. Maksudnya Mas Raffi apa sih? Saya nggak ngerti. Gak usah munafik kamu di depan saya. Mas, saya kesini ke tempatnya Bu Rosalinda karena ingin mengurus urusan perusahaan saya. Nggak ada urusan yang lain. Bukan perusahaan kamu. Itu perusahaan warisan orang tua saya. Ya Mas. Mau ngapain kamu kesini? Mau pengaruhin Ibu Rosa? Yuda, jangan harap niat kamu untuk menguasai harta Rianti bisa terlaksana. Maksudnya Mas Raffi apa sih? Saya nggak ngerti. Gak usah munafik kamu di depan saya. Mas, saya kesini ke tempatnya Bu Rosalinda karena ingin mengurus urusan perusahaan saya. Nggak ada urusan yang lain. Bukan perusahaan kamu. Itu perusahaan warisan orang tua saya. Dan masih sah tercatat atas nama saya dan Rianti. Iya Mas. Mas Raffi kenapa sih selalu membenci saya? Bukan hanya karena urusannya Rianti, tapi juga bawa-bawa nama saya karena urusannya Mira. Itu karena kamu sumber masalah dari semua ini, Yuda. Tenang aja. Saya memang sekarang belum dapat bukti apa-apa. Tapi cepat atau lambat, saya akan buktikan semua kebusukan kamu itu. Jangan sampai Rosalinda menceritakan semuanya ke Raffi. Bang Jarwo, ya Allah kenapa jadi begini sih Bang? Apa tega-tegaan begini Bang, nyusahin ayah,
Abang. Ya Allah. Apa sih lo? Heboh deh lo. Abang, lagian abang ngapain sih bang? Pakai segala ke rumah sakit, hah? Bikin orang panik. Untung aja kira abang nggak bablas. Jangan kenceng-kenceng lo ngomongnya, ntar kedengeran dokter datang gue disuntik lagi. Gue gak disuntik. Ketahuan nih abang bohong nih, pura-pura sakit, ya kan? Emang iya? Kalau kagak, tuh si Ilham masuk MTQ, ya ikut lomba, masuk TV. Habis semuanya, hancur semuanya. Iya bener ya bang ya. Ya Allah abang, otaknya canggih banget sih bang. Ayo kagak kepikiran ke situ bang. Udah deh, sekarang abang pura-pura sakit aja ya bang, sampai lombanya ntar kelar. Emang gue dari tadi begitu. Ya udah, ayo bilang sama anak-anak dulu di luar ya bang ya. Ntar ayo bilang kalau abang tuh sakitnya parah, sekarat, kritis, koma. Lu nyumpain gue sampai gue koin, iya? Enggak bang, itu biar meyakinkan aja. Sih Pak Jarwo, gimana kondisinya hari ini Pak? Bener-bener fit dokter. Alhamdulillah kalau begitu ya. Ternyata istirahat itu lebih manjur daripada disuntik. Sepatu saya mana dokter? Oh ini Pak. Ya biar dokter. Gak usah repot-repot. Yang penting dokter nggak nyuntik saya. Karena sekarang saya udah sehat. Oh, tenang aja. Pokoknya Bapak tidak akan kami suntik ya. Bapak nggak usah takut ya. Ya, janganlah ya. Jangan. Bu Rosa. Iya Pak. Apa kabar? Baik Pak, silakan duduk Pak. Maaf saya mendadak datang ke sini. Iya. Tapi ada yang penting yang saya ingin bicarakan ke Ibu. Sebelumnya, buat apa Yuda tadi datang ke sini, Bu? Apa ini soal pemindahan nama? Benar Pak. Dasar licik. Barusan Pak Yuda menjelaskan kepada saya kalau semua ini sebenarnya Ibu Rianti sendiri yang mau Pak. Dan Ibu Rianti sebelumnya juga sudah menemui saya. Tapi proses ini tidak bisa berjalan Pak, karena sidik jari Pak Raffi tidak sama. Siapa yang menyerahkan sidik jari saya?